Si record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7, kelas Algoritma dan Pemrograman I2 akan mempresentasikan hasil dari proyek permainan tic-tac-toe sederhana yang telah kami buat. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Tala Kriswianto dengan NIM 187241014 dan rekan saya. Dan nama saya Diandra Alia Khairunisa dengan NIM 187241013. Pertama-tama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai game tic-tac-toe ini. Jadi, game tic-tac-toe ini sendiri adalah permainan klasik yang dilakukan oleh dua pemain yang dimainkan pada papan berukuran 3 kali 3, di mana pemain akan bergantian menempatkan simbol X atau O untuk membentuk garis lurus horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Dalam implementasi ini, game yang kami buat akan dapat dimainkan dalam 3 mode. Mode yang pertama, komputer dengan simbol X versus user dengan simbol O, di mana komputer menggunakan algoritma Minimax untuk menentukan langkah optimal. Yang mode yang kedua, yakni user bermain duluan melawan komputer. Lalu mode yang ketiga adalah user bermain dengan user, di mana kedua pemain akan memasukkan langkah secara manual. Nah, game ini dikembangkan dalam Java dengan dua kelas utama. Yang pertama adalah tic-tac-toe. Tujuannya adalah untuk mengatur alur permainan, input user, dan menampilkan hasil. Lalu yang kedua ada board, yaitu untuk menangani logika papan, pengecekan pemenang, dan algoritma minimax. Pemain akan memberikan input berupa angka 0 hingga 2 untuk memilih baris dan kolom. Komputer akan selalu merespon dengan langkah terbaik sehingga permainan akan berakhir dengan kemenangan komputer atau seri jika pengguna bermain secara optimal. Kode ini menggabungkan konsep array multidimensi dan conditional logic dan rekursi pada algoritma Minimax. Nah, yang pertama di sini ada tic-tac-toe Java. Pada blok yang pertama, di sini terdapat package, import scanner, dan main method. Nah, yang package ini yaitu untuk menunjukkan lokasi kelas dalam struktur project. Nah, yang import Java Util Scanner ini adalah library untuk menerima input dari user. Nah, main methodnya sendiri adalah untuk entry point program dijalankan pertama kali saat program ini dimulai. Nah, yang pertama-tama di blok yang kedua ini ada inisiasi scanner untuk user input. Nah, ini scannernya untuk membaca inputan dari si usernya itu. Lalu ada integer turn sama dengan min 1 yaitu inisiasi giliran pertama. Min 1 sama dengan yaitu untuk komputer dengan simbol X dan 1 untuk user dengan simbol O. Lalu ada menampilkan menu opsi permainan. Nah, di sini ada pilih beberapa opsi. Ada 3 opsi, yaitu komputer bermain duluan, lalu yang kedua ada user bermain duluan, dan yang ketiga adalah user bermain dengan user. Lalu ada integer option, yaitu untuk membaca pilihan user. Jadi, si komputer ini akan menerima input pilihan mode dari user ini sendiri, antara 1, 2, ataupun 3. Yang di blok ketiga, ini adalah pemilihan metode permainan berdasarkan si inputnya ini. Nah, ya, kalau mode 1 dan 2 itu memulai sesuai giliran. Dan mode ketiga adalah user versus user. Di sini tujuannya adalah membuat board mode itu. Jika inputan dari user itu invalid, program akan keluar dan akan mengulang lagi pilihan tidak valid. Jadi mereka akan disuruh untuk memilih pilihan kembali di pilihan ke 1, 2, ataupun 3. Selain itu, maka akan terus return terus. Dan yang keempat adalah menampilkan kondisi papan awal saat masih kosong dengan memanggil metode disp untuk menampilkan si papan kosong awal tadi. Jadi papan ini akan menampilkan garis-garis kosong untuk yang akan diisi saat bermain nanti. Selanjutnya,
Di blok yang kelima, ini merupakan loop utama dari game. Nah, di sini menggunakan looping while. Nah, loop ini akan terus berjalan selama game belum selesai atau game over. Nah, di sini juga ada integer current current turn di sini untuk mendapatkan giliran yang sekarang. Entah pemain saat ini itu main satu atau dua. Di blok yang keenam, ini ada if option sama dengan 3. Ini khusus untuk mode 3 user versus user. Ini diminta untuk input baris dan kolom dari user, dan looping ini untuk memvalidasi inputan. Apabila inputan itu tidak valid, maka user akan disuruh untuk memasukkan kembali inputan yang sesuai, yaitu masukkan angka 0 hingga 2 hingga inputan itu sendiri valid dan menampilkan papan terbaru apabila inputan tersebut valid. Di blok yang ketujuh, yang tadi kan if. Nah, di sini else-nya. Di sini adalah mode satu atau 2, yaitu komputer bermain dengan best move saat turn sama dengan min satu. Jadi ini mode versus komputer. Jika giliran komputer ini min satu, maka akan memanggil best move ini untuk langkah optimal. Jika giliran user adalah satu, minta input dan divalidasi seperti di blok 6 yang tadi saya sudah jelaskan gitu. Nah, di blok yang terakhir ini, yaitu game berakhir dan menentukan atau tampilan hasilnya itu seperti apa. Jadi, di sini sebenarnya adalah untuk mengecek pemenang menggunakan metode winner. Jadi, menampilkan pesan sesuai hasil. Kalau min satu itu X menang, entah itu komputer atau user, tergantung modenya. Dan yang satu adalah O menang. Dan kalau O sama dengan seri dan akan ditutup scannernya untuk membersihkan resource. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan pada kelas yang satunya, yakni board.java. Pada blok pertama itu adalah ada package terlebih dahulu, yaitu yang menunjukkan lokasi class di dalam struktur project. Selanjutnya ada public class board, di mana di dalam kelas ini terdapat dua variabel, yaitu variabel integer array data dan juga integer term, di mana variabel data itu adalah array dua dimensi yang nantinya akan menyimpan status papan. Dan untuk integer turn itu akan menandakan giliran pemain saat ini. Min satu untuk pemain X dan satu untuk pemain O. Selanjutnya di blok 2 itu adalah konstruktor yang diinisialisasi boardnya yang kemudian dilakukan inisialisasi pada board dengan nilai 0 dan turn dengan nilai satu atau min satu sesuai dengan input dari user. Di sini dilakukan inisialisasi pada variabel data dengan new integer 3 dan 3, di mana artinya itu membuat array dua dimensi berukuran 3 kali 3, yang dimana akan diinisialisasi bahwa semua elemen di papan itu menjadi angka 0. Lalu untuk integer turn itu adalah untuk mengatur giliran pertama berdasarkan parameter input. Yang selanjutnya pada blok ketiga ini terdapat function display, yaitu yang digunakan untuk mencetak board di layar. Jika kondisinya 0, maka yang ditampilkan di layar adalah strip atau papan tersebut masih kosong. Jika turnnya adalah min satu, maka yang ditampilkan di papan adalah simbol X, yaitu untuk pemain X. Lalu jika kondisi turnnya adalah satu, maka yang ditampilkan di papan adalah O, di mana itu adalah pemain dengan simbol O, seperti itu. Selanjutnya, untuk di blok 4, ada public boolean set board dengan parameter integer baris dan juga integer kolom. Function ini digunakan untuk memasukkan simbol X atau O ke posisi tertentu. Lalu dia akan mengembalikan false jika ada kotak yang sudah terisi. Lalu di sini terdapat turn sama dengan min turn yang digunakan untuk mengganti giliran ke giliran lawan.
Lalu selanjutnya pada blok kelima ada function winner yang digunakan untuk melakukan pengecekan pemenang. Jika tidak ada pemenang, maka return 0. Jika O menang, maka return 1. Dan jika X yang menang, maka return min 1. Pada function ini dilakukan pengecekan pada seluruh ketiga baris dan juga ketiga kolom, serta dua diagonal pada board tic-tac-toe ini, diagonal utama dan juga diagonal sekunder. Nah, jika pada salah satu antara posisi yang dicek itu terdapat hasil penjumlahannya adalah 3, maka akan return 1, yang artinya pemain O itu menang. Jika terdapat hasil penjumlahan min 3, maka akan return min 1, yang artinya pemain X menang. Jika tidak ditemukan pemenang, maka akan return 0. Yang selanjutnya pada blok 6, yakni ada function game over yang digunakan untuk mengecek apakah permainan sudah selesai atau belum. Nah, jika sudah ada pemenang, sebelumnya itu dicek apakah winner tidak sama dengan nol. Jika winner tidak sama dengan nol, artinya sudah ada pemenang, maka akan return nilai true. Lalu, jika masih ada kotak kosong, berarti permainan belum selesai, maka dari itu return false. Nah, jika semua kotak sudah penuh, tapi tetap tidak ada pemenang, artinya game ini berakhir seri, di mana permainan akan diselesaikan dan function ini akan mereturn nilai true. Lalu pada blok ketujuh ada public void reset board yang digunakan untuk mereset papan ke keadaan awal, yakni mengembalikan papan ke keadaan awal di mana semua kotak masih kosong. Pada blok ini semua kotak diinisialisasi dengan nilai 0. Yang selanjutnya di blok ke-8, ini adalah algoritma minimax, yaitu algoritma rekursif yang digunakan untuk mengevaluasi langkah terbaik. Pertama-tama, dilakukan pengecekan status pemenang menggunakan function check winner. Lalu, skor positif jika pemain saat ini menang dan negatif jika lawan yang menang. Lalu, dilakukan pemeriksaan apakah masih ada giliran yang tersisa atau tidak. Lalu dilakukan evaluasi terhadap rekursi minimax tersebut. Pada integer score sama dengan minimax, itu dilakukan pemanggilan rekursif lawan untuk mengecek kemungkinan di mana lawan akan meletakkan simbolnya. Lalu, pada function rekursif minimax ini, itu dilakukan penghitungan skor untuk semua kemungkinan langkah dan akan mengembalikan skor yang terbaik untuk pemain saat ini. Nah, setelah selesai, maka di akhir itu ada return base score ya, yang mengembalikan nilai terbaik untuk langkah saat ini. Yang selanjutnya adalah function check winner, di mana function check winner ini adalah metode pembantu untuk memeriksa pemenang pada status papan manapun. Logika yang digunakan itu sama dengan logika yang digunakan pada function winner, tetapi berfungsi pada array dua dimensi manapun. Uh, Function check winner ini dapat digunakan pada papan simulasi untuk rekursi minimax yang tadi. Lalu pada blok 10 ada function best move, di mana digunakan untuk menentukan dan menjalankan langkah terbaik untuk komputer. Pada best move ini menggunakan algoritma minimax untuk mengevaluasi semua kemungkinan langkah. Jadi, function ini mencari langkah dengan skor tertinggi menggunakan minimax, makanya di dalam function ini dilakukan pemanggilan minimax, lalu dia akan menjalankan langkah terbaik yang ditemukan. Lalu pada blok ke-11 itu adalah function getTurn yang digunakan untuk mengembalikan giliran pemain saat ini. Baik, ini saatnya untuk kita masuk ke tahap simulasi. Dan yang pertama ini simulasi yaitu komputer bermain duluan. Next. Nah, di sini outputnya terdapat pilih opsi permainan terlebih dahulu. Nah, di opsi yang pertama ada komputer main duluan, yang kedua ada user main duluan, dan yang ketiga user bermain dengan user. Nah, kita di sini fokus ke pilihan opsi yang pertama terlebih dahulu, yaitu komputer main duluan. Nah, komputer di sini akan bermain duluan dan dia memilih baris ke-0 dan kolom ke-0 dengan simbol X.
Lalu di sini ada giliran saya dengan simbol O, yaitu memasukkan baris 0 sampai 2 dan kolom 0 sampai 2. Di sini saya memilih baris ke satu dan kolom ke satu, yaitu di tengah-tengah. Yang selanjutnya, komputer mempertahankan dengan memilih baris ke 0, kolom ke satu. Lalu giliran saya kembali dengan saya juga tetap mempertahankan agar si komputer tidak menang dengan cara memilih baris ke 0, kolom kedua. Ada di sebelah kanan pojok atas. Lalu komputer kembali mempertahankan agar saya tidak menang dengan memilih baris kedua kolom ke 0. Saya juga mencegah komputer untuk menang dengan memilih baris ke satu dan kolom ke 0. Komputer kembali memilih bagiannya dengan memilih baris ke baris ke satu kolom kedua. Saya juga berusaha untuk mencari jalan lain dengan memilih baris kedua kolom ke satu. Hanya tersisa satu, mau tidak mau komputer mengambil baris kedua, kolom kedua, dan permainan akan seri. Yang selanjutnya adalah simulasi user bermain duluan. Nah, di sini fokus ke opsi permainan yang kedua, yaitu user bermain terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan bermain terlebih dahuluan, dan saya memilih di baris ke satu, kolom ke satu di tengah-tengah. Lalu giliran komputer, komputer memilih baris ke nol, kolom ke nol. Dan saya juga kembali memilih giliran saya, yaitu saya memilih baris nol, kolom satu. Di sini komputer kembali memilih dengan memilih baris kedua, kolom ke satu. Saya mempertahankan dengan memilih baris kedua, kolom ke nol. Komputer masih mencari cara untuk mencegah saya menang dengan memilih baris ke nol, kolom kedua. Tidak mau kalah, saya juga memilih baris kedua, kolom kedua untuk mencegah komputer ini bisa menang. Komputer kembali memilih di baris ke di baris ke satu, kolom ke nol. Sisa satu, mau tidak mau saya akan mengambil di baris ke satu, kolom kedua dan permainan seri. Yang selanjutnya adalah simulasi user bermain dengan user. Nah, di sini saya akan bermain dengan teman saya, Diandra. Next. Nah, di sini fokus di opsi permainan yang ketiga, yaitu user bermain dengan user. Nah, di sini giliran permain O itu akan dimainkan oleh Diandra. Oke, sebagai pemain pertama di sini saya memutuskan untuk memilih posisi di tengah, yaitu pada baris satu dan kolom satu. Nah, langkah optimal saya untuk dapat mencegah Diandra adalah memilih baris ke nol dan kolom ke nol. Lalu selanjutnya saya mencari posisi di mana kira-kira saya akan bisa membentuk garis sehingga saya memilih baris satu dan kolom ke nol. Gimana cara saya mencegah Diandra agar menang dengan memilih baris ke satu, kolom kedua. Oke, yang selanjutnya saya masih berusaha setelah mencari strategi agar saya bisa menang, maka saya memilih baris ke nol dan kolom kedua. Nah, di sini saya juga terus menghalangi Diandra dengan memilih baris kedua, kolom ke nol. Selanjutnya, saya memilih lagi, yaitu pada baris kedua dan kolom ke satu. Masih terus mempertahankan dengan memilih baris ke nol dan kolom satu. Baik, karena posisi tersisa satu, yakni posisi terakhir, maka saya memilih di baris dua kolom dua.
Dan maka dari itu permainan ini berakhir dengan seri. Oke, cukup sekian penjelasan kami mengenai proyek Tic-Tac-Toe ini dan juga simulasinya. Kami harap eh, proyek ini dapat memberikan manfaat kepada kami sendiri maupun kepada para pemirsa sekalian yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.